Selamat datang semuanya. Hai. Halo. Hai. Welcome, selamat datang. Soalnya kok gitu? Emang gimana? Aku lulus bro, iya bro, aku lihat kelas 9B. Asik. Udah bukan bocil SMP nih ya. Selamat datang guys. Malam empok. Siapa yang empok? Hari ini mood ini atau ini? Hari ini mood ini. Ting 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 ting. Guys, kalau ini nggak mungkin aku live guys. Ting 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 ting. Hello Brody, how's your day? My day has been great. My day has been great. Enggak sih, lebih ke aku istirahat aja hari ini, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku menyempatkan untuk live. By the way, besok ada event OFC nih guys. Matcha. Tadi aku beli matcha, soalnya aku beli beberapa makanan yang sebenarnya udah makan dari tadi sih, tapi kayak belum habis karena kenyang. Terus kayak sekarang mungkin aku akan melanjutkan. Aku beli tteokbokki. Matcha rasa rumput gak sih? Aku tim gini ya sih. Kayak kan ada orang yang tim suka matcha, kayak benci matcha. Aku kayak sosok. Tapi hari ini lagi mood matcha, jadi kayak yes, aku akan meminum matcha. Lagi sakit kok minum dingin. Siapa bilang gua sakit? Sok tau loh. Rankingku turun, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Tidak apa-apa. Berarti bekerjalah lebih keras, oke? Kalau turun, bangkitlah lebih kuat. Itu guys. Bro udah absen belum? Sabar Kak Cedar. Baru menit 2. Kau memang terbaik mana? Kau yang terbaik. Jadi langsung nyanyi gitu. Salam pembalap PDMK. Mana aku sakit demam. Tuh. GWS ya kak. Telat gak man? Kagak kok. Aman aja bro. Doain dapat 2 shot. Amin. Emang belum buka guys? Bukannya udah buka? Udah dibuka kan penjualannya? Mana mau laporan, akhirnya aku keterima S2. Oh my god. Oh really? Oh my god. Kak Mudep guys. Applause tuh Kak Mudep, keterima S2. Jangan kebanyakan ya, nanti pilek kebanyakan S. Si. Mana aku lulus, asik. Kongres ya guys. Selamat malam juga Kak RK. Telat ya? Enggak, mana aja kak. Pindahin kak, enggak ada pindahin. Hari ini mood saya lagi bagus guys. Kita hari ini akan yapping ria ya, sambil mendengarkan lagu. Dengarkanlah lagu terakhir dari kami. Asik. Apa guys? Fix tusut gaya jamet. Duh, kenapa tusut gaya jamet? Aku udah outfit bagus, udah keren, masih disuruh jamet. Kalau nggak jamet, metal. Belum absen belum? Sabar. Aku pasang lagu dulu. Belum. Jadi guys, tadi ada sedikit problem, tau gak sih? Jadi pas aku mau live, tiba-tiba PC aku wifi-nya gak kedeteksi gitu, internetnya, gak tau kenapa. Aku udah panik. Tapi ini tidak terjadi sekali 2 kali. Kayak udah pernah terjadi sebelumnya. Terus kayak aku panik, gimana nih? Biasanya tuh dicabut pasang langsung kedeteksi lagi. Kayak tadi gak kedeteksi. Terus aku bingung, terus akhirnya aku restart PC baru bisa. Kayaknya karena PC aku tuh gak pernah mati guys. Karena
kenapa PC aku nggak pernah mati? Karena kayak lama, kayak aku malas gitu loh, malas nungguin untuk nyala. Kayak aku pengen disenggol dikit udah nyala gitu. Kencengin volume lagi ya kalem. Day when love was strong. Gitu. Nah terus kayaknya PC aku agak lelah sedikit gitu kayaknya, kelelahan. Jadinya mungkin dia tidak bekerja dengan baik. Itu PC-nya marah disenggol. Nggak gitu juga disenggolnya. Maksudnya kayak si mouse-nya disenggol dikit gitu, digeser, atau keyboardnya dipencet langsung nyala gitu loh. Gitu. Jadi kayak pundung, kayaknya PC-nya pundung. Aku harus belajar untuk shutdown PC, tidak hanya di sleep. Lu nyenggol mulu, kagak ada gue nyenggol. Jeng 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 jeng. Nyala mulu jadi lelah. Iya itu loh guys, karena dia terlalu banyak kerja, terlalu banyak menghibur, pasti ada titik lelahnya juga guys. Tapi ini bukan tentang PC. Cuak si. Asik cia elah. Awas kayak gue man keluar asap. Can we go back to the day when love was strong? Thank you. Gift-nya siapa tadi? Upgrade PC nggak sih? Nanti nggak sih? Gak ada duit bre, gak ada duit. Penting mic-nya kagak bau. Mana ada bau mic-nya mah. Wangi bro, nggak pernah kenapa-napa nih. Aman aja. Jadi lu beli motor man? Kagak. Guys, dialokasikan biaya ke yang lain guys, karena sudah ada prioritas lain. Asik, ada prioritas nggak tuh? Sudah ada prioritas lain. Thank you ya Kak ada Jacet. Pose spill prioritas apa ya? Minta spill. Mau berapa blind box man? Mau. By the way aku lagi ngincer satu blind box. Kemarin tuh aku udah pergi ke 2 tempat berbeda tapi kayak kalah war. Aku diselip sama bapak-bapak dan bocah-bocah. Terus kayak aku dapetnya ban boxnya yang jelek-jelek. Aku tuh ini figur F1. Tahu kan yang kecil-kecil itu? Aku udah scan terus kayak jelek-jelek semua. Udah diambil semua. Akhirnya kan itu rombongan bocah-bocah itu kan udah pada ngeborong semua kan si blind boxnya. Nah terus ditinggalin di kasir, dititipin di kasir. Terus kayak aku iseng aja, mbak boleh lihat bentar gak itu yang diambil sama si anak tadi, mau di scan. Aku mau lihat apa. Tahu nggak? Aku dapetnya yang jelek-jelek terus kan. Pak aku scan yang punya dia dapat McLaren guys. Dia dapat Aston Martin. Kamu suka apa emangnya? Aku mau Red Bull atau enggak Mercy. Bau gacanya iya. The way we used to be. Terus aku pengen kemarin lagi ngincer yang box yang kecil, yang F1 juga, yang Mercedes. Kayak maba. Nasi ya. Mau story time nggak? Nanti ya habis absen ya. Ntar habis aku ngunyah kita absen. Bentar lagi. Belum. Kabar? Pedes. Perasaan aku makannya pedes-pedes mulu ya kalau di live. Padahal aslinya enggak.
Mau diecast sama M1 gak man? Kalau dikasih mau, aku diecast sebenarnya udah banyak banget. Waktu itu kan dikasih sampai berapa belasan, sampai ada 20 gitu kayak. Berapa belas. Yang pernah lihat IDN live aku atau showroom aku lupa di mana. Klip ya guys, klip. Pokoknya aku pernah dulu dikasih sama Manda Faction serombongan tuh diecast semua, motor-motor semua. Itu sekarang lagi itu di Bandung, aku taruh di Bandung, aku pajang di Bandung. Gue dengar apa tuh request apa tiket MNG apa? Aduh, udah kayak ini lagi. Gue dengar lo request tiket MNG 200 tiket. Hah? Nggak ada gue request gila ya? Nggak ada gue request, fitnah. Labubu menurut lu juga? Oh, nanti aku kasih tahu nih. Biasa aja sih sebenarnya. Aku not a Labubu fan. Aku lebih suka ini. Aku lebih suka Crybaby. Terus aku lagi nungguin banget blind box Crybaby yang edisi baru, yang edisi kucing itu, yang kucing gantungan yang magnet itu belum masuk Indo, guys. Sumpah kalau misalnya masuk Indo aku langsung beli. Itu aku nungguin banget Crybaby yang kucing. Udah Mamium belum? Kayak Mofusan gak sih? Iya, Mofusan aku juga suka. Kalau Mofusan aku suka Hippers. Mau dibeliin gak? Minta. Mereka itu karakter kartun. Apa ya? Bukan karakter kartun, ya karakter originalnya mereka. Aku udah pernah tunjukin sih kalau yang Hirono. Amanda lahir hari apa? Jumat apa ya? Kalau nggak salah Jumat atau Kamis, lupa aku. Solo pakai outfit apa? Aku tak absen dulu guys. Siapa yang mau di absen? Acu. Absen dulu guys. Acu. Siapa? Oke. Kita mulai absennya ya guys. Kita absen di sini ada Kak Raisa, Kak Printo, Kak Aurel, Kak Yuda, Kak Dimas, Kak Fauzan, Kak Adel, Kak Yalo, Kak Abra, Kak Syarif, Kak Yongki, Kak Ilham, Kak Ego, Kak Matthew, Kak Zaskia, Kak Ican, Kak Dian, Kak Dimas, Kak Ilham, Kak Ute, Kak Iksan, Kak Nat, Kak Harun, Kak Putra, Kak Mun, Kak Akmal, Kak Ari, Kak Devi, Kak Atta, Kak Osimerci, Kak Mun, Kak Dadan, Kak Syifa, Kak Api, Kak Syarif, Kak Eda Jet, Kak Rendiar, Kak Fendi, Kak Abelta, Kak Rohman, Kak Mudep, Kak Adam, Kak Nisa, Kak Alanis, Kak Kaiza, Kak Yuda, Kak Intan, Kak Emput, Kak Kisi, Kak Rehan, Kak Kamil, Kak Mandut Only, Kak Main Mischief, Kak Haikal, Kak F, Kak Cile, Kak Brian, Kak Vina, Kak Nara, Kak Dinda, Kak Aisyah, Kak Dika, Kak Kazin, Kak Yohan, Kak Julian, Kak Emput, Kak Dika, Kak Lepi, Kak Jeki, Kak Azwa, Kak Chan hashtag, Kak Faturiskia, Kak Made, Kak Dor, Kak Biwa, Kak Uti, Kak Dinda, Kak Riki, Kak Raisa, Kak Apilu. Udah guys. Kak Cedar, Kak Dika, Kak Api, Kak Tides, Kak Cindy. Udah guys. Capek guys. Minum dulu guys. Capek. Sumpah ini macanya udah rasa tawar gara-gara es batunya mencair semua. Ada ayam juga by the way. Cemong kabeh. Bagi dong matanya sini. Kalau baca komen aku panggil username aku Pia. Aku belum hack Kak Unyai. Aku terlalu banyak yang mau aku omongin sampai aku lupa. Aku tadi kita lagi ngomongin blind box ya.
Aku tunjukin labu-labu aku ya. Sabar. Sabar guys. Oh my god, thank you Kak Utmos. Ini guys, Elastic Hearts. Sapa aku dong, lagi ultah. Happy birthday Kak, siapa tadi? Kak Kila. Nih, aku tuh bukan nggak suka sih, lebih ke kayak nggak terlalu pengen gitu. Kalau misalnya aku nggak terlalu pengen, aku tidak akan beli. Tapi kalau dikasih aku mau. Nah ini dikasih semua. Jadi aku suka. Dan thank you Kak Utmos. Dan gongnya lagi ada warna favoritku guys. Aku seneng banget sih. Yang pertama ada ini. Yang versi 2 yang have a seat. Ini dedeng. Aku lupa namanya siapa, aku nggak hafal guys. Ada ini warna coklat. Terus dedeng, nih kita taruh sini. Taruh mana? Taruh sini dulu. Terus yang kedua ada ini warna kuning. Warna kuning. Tiding. Warna kuning, aku suka banget. Lucu kan? Iya lucu. Warna kuning, terus ada warna ungu. Oh my god, ungunya lucu banget guys. Ungu dia merem gitu, lihat. Warna ungu. Dan gongnya yang ada warna favorit aku guys. Warna minto. Minto guys, warna minto. Sumpah ini my favorite color. Mint. Jadi kemarin tuh pas aku lagi jalan-jalan sama mamiku di mall, apapun yang barang mint aku langsung kayak mau ada baju warna mint, mau sepatu warna mint, mau. Tadeng, ini anak-anak aku. 1, 2, 3, 4. Yeay. Tadeng, aduh jatuh. Ini ada 4. Yang favoritku yang ini warna mint, sama yang ini warna kuning. Dadah. Udah deh, begitu ceritanya. Taruh mana sekarang? Astaga, aku harus kesana. Males. Terus ini. Nah gitu. Bagi 1 enggak. No, ada jet no. Kalau malam suka jalan-jalan enggak? Itu enggak lah, gila ya. Itu kira-kira kasih nama siapa man? Mari kita kasih nama ya guys. Kita kasih nama satu-satu kah? Aduh, salah episode lagi. Sabar. Bunuh anaknya. Kita kasih nama. Kita kasih nama apa guys? Yang ini kayaknya ini cewek. Jadi kita kasih nama karena dia cewek, kita kasih nama apa guys? Yanti. Kita kasih nama Yanti guys. Yanti. Ini namanya Yanti. Nah, yang cowok yang ini Yanto.
Terus ini Yanto Yanto dan Yanti. Terus kalau enggak. Ini kembar guys. Karena dia mirip warnanya. Riset ulang riset. Ini kembar guys. Yang ini namanya petantang, yang ini petenteng. Mereka kembar, petantang petenteng. Yeay. Ini guys. Ini kembar mereka. Nah, apa? Satu lagi apa? Mantepan kelemar-kelemar. Kelemar-kelemar kah? Enggak guys, petantang petenteng aja guys. Ini petantang petenteng. Kalau yang ini apa? Ayam sayur. Kalau yang ini karena dia warnanya kayak gini, kita kasih nama Joko guys. Joko. Lucu kan? Oke, ini namanya Joko. Terus yang ini namanya siapa guys? Yang ini namanya siapa guys? Disappear. Ini namanya janda guys. Karena dia ungu janda. Namanya janda. Oke, petantang, petenteng, Joko dan janda. Hei, nggak boleh. Udah guys, ini sudah fix. Janda, Joko, petantang dan petenteng. Back ma. Kok geluduk-geluduk ya? Apa udah mau hujan kah? Harusnya kalau pencet nggak ada. Aku nggak baca ya, nggak sumpah ya, nggak usah diklip gitu. Nanti aku yang kena. Aku nggak baca. Takut. Tuh kan, kalian mah gitu. Larangan adalah perintah. Urusan sendiri dah gede. Baju hitam belum ada namanya. Ini ada guys namanya guys. Mandut. Mandut. Mandut guys. Thank you Kak Kayla. Lucu banget lah bubunya, jadi pengen yang punya. Itu bukan punya aku. Manda badut. Kita ini aja. Wih, kego. Thank you Kak Nathan. Ya, kita cerita tentang ini ya, kita cerita full story tentang perkuliahan aku. Biar nggak ada opini-opini liar di luar sana. Oke? Klarifikasi, asik klarifikasi. Enggak guys, ini cuma cerita-cerita aja guys. Nih, nggak dikasih tahu guys, kasih paham. Asik, nggak, bercanda. Jadi gini. Maksudnya mending dimatiin atau enggak guys? Kecilin ya. Oke. Jadi gini. Jadi waktu aku masuk JKT itu waktu kelas 2 SMA. Aku keterima masuk itu. Aku ingat banget kelas 2 SMA itu aku umur 15 tahun. Gila ya, berarti dari awal aku daftar sampai sekarang udah 5 tahun, jalan mau 6 tahun sih, kan tahun ini aku 21 ya.
udah mau jalan 6 tahun sejak aku pertama kali masuk JKT. Nah, pas 2 SMA tuh itu karena masih covidnya kan, masih online segala macam, masih aman kalau misalkan aku pindah Jakarta. Nah terus kan ada restruk segala macam. Nah pas restruk itu aku kuliah kan. Nah aku ambil teknik fisika guys. Jadi waktu aku ambil teknik fisika itu aku ikut berbagai tes beasiswa juga. Kan kalau misalkan mau masuk kalau mau masuk kuliah kan selalu ada tes-tesnya dulu kan. Nah aku ikutlah tekvis. Kenapa aku mau ambil tekvis? Karena dulu papaku juga jurusan yang sama, di aliran yang sama. Jadi beliau bilang nggak apa-apa, ambil aja tekvis, nanti apa-apa kalau misalnya ada tugas atau apa biar papi yang backup gitu. Terus udah nih, karena udah tahu ada yang backup, aku pede aja, aku tes nih. Terus aku tanya ke guys, sumpah ini pure cerita ya guys ya. Ini pure cerita ya, maksudnya jangan berpikir macam-macam. Nah, kok waduh sih? Ada apa guys? Kenapa waduh? Nggak tahu, ya udah lanjut. Nah, terus udah nih perkuliahan masuk, OMB segala macam, ya orientasi mahasiswa baru segala macam bla 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 bla. Itu tuh masih online saat itu. Nah, dan masih online karena masih covid banget kan. Jadi aku nggak pindah ke Jakarta tuh, aku masih di Bandung. Dan emang sabar dulu, pas aku tes itu tuh aku tanya beasiswa apa yang di offer oleh kampus ini. Pokoknya dijelasin segala macam. Terus dia bilang pokoknya intinya di angkatan itu yang dapat beasiswa tuh kayak cuman rank aku lupa deh 1-5 atau apa gitu. Nah puji Tuhan di angkatanku saya tertinggi, jadi dapat beasiswa juga waktu itu pas tekvis. Jadi intinya saya keluar tuh dengan tidak membayar sepeser pun. Nah, jadi kayak nggak rugi amat lah ya, karena kan aku nggak bayar. Karena dapat beasiswa semuanya, sampai saya keluar itu nggak pernah bayar gitu, nggak ada tagihan bayaran. Nah, untuk menjelaskan, jadi tuh waktu aku dipanggil lagi oleh JKT, masuk lagi nih, otomatis aku pindah kan ke Jakarta. Nah pas pindah ke Jakarta, pas juga perkuliahan tuh udah mulai offline. Nah pas udah mulai offline itu kan zaman trainee kan. Zaman trainee itu bisa kayak setiap hari, bener-bener setiap hari datang latihan berjam-jam gitu, tiap hari banget. Nah karena aku anak teknik dan seminggu tuh bisa 2-3 kali praktek, itu kan bener-bener apa ya, 2-3 kali seminggu praktek dan ngurusin laprak juga guys. Kalau kalian tahu laprak tuh laporan praktikum. Nah aku tuh keteteran karena banyak yang aku gak bisa hadir karena sedang JKT-an itu. Nah karena gak bisa hadir kan jadi ketunda terus kan, sampai numpuk praktikumnya itu. Itu tuh pas semester, ya OTW semester 3 kalau nggak salah. Itu semester 2, masih semester 2. Nah, terus tuh numpuk banget. Akhirnya aku bilang ke mahasiswaan kalau misalkan kayaknya aku nggak bisa lanjut karena aku di kerjaanku tuh lagi sibuk-sibuknya masa-masa trainee. Aku nggak bisa ngimbangin, dan daripada kayak beasiswaku juga sayang gitu ya kalau misalkan aku nilainya jelek atau nggak apa. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak ya udah aku fokus JKT-an dulu. Nah aku udah bilang ke mahasiswaan dari kampusnya, udah ngomong ke orangnya, tapi orangnya bilang kan kalau misalkan emang mau mengundurkan diri harus ngurusin berkas-berkas, harus ngurusin kayak pengunduran diri tuh ada step by stepnya.
Sementara waktu itu tuh aku nggak ada waktu untuk ngurusin itu karena kosanku sama keempat kampusku tuh jauh banget guys. Kayak ada kali 50 kiloan, kayak 40 kilo 50 kiloan, jauh banget. Jadi nggak ada waktu untuk ngurusnya. Akhirnya administrasinya nggak aku urusin, makanya tercatat dikeluarkan. Padahal maksudnya aku yang mengundurkan diri, ngerti gak sih? Aku tuh mengundurkan diri guys, bukan di DO karena ada apa-apa gitu loh. Aku bukan mencemarkan nama baikku atau apa gitu. Aku cuman nggak ngurusin administrasi, tidak ngurusin, paham kan? Intinya aku mengundurkan diri karena tidak sanggup. Daripada aku aku membuang-buang waktu dengan keteteran. Kayak ngapain aku kuliah nggak 100% di otakku masuk gitu loh, ngerti gak sih? Aku nggak mau asal lulus doang ya. Jadi bukan karena aku mendapatkan masalah atau aku mahasiswi bermasalah di kampus, enggak guys. Cuman aku nggak ngurus administrasi, itu doang. Jangan membelok-belokkan kebenaran ya. Jangan bikin rumor-rumor nggak jelas itu ya. Gebrak meja man, lucu. Astaga, dari tadi lagunya nggak family friendly guys. Nah ini aja gitu. Nah terus aku nggak tahu, emang aku pernah cerita ya kalau misalkan aku pernah dapat beasiswa di Singapura juga. Kok lihat di komentar TikTok ada yang ngomong kayak gitu sih? Padahal aku lupa aku pernah cerita atau enggak. Hei anak berak baik, iya. Oh pernah ya? Iya, dulu yang di Singapura itu sebelum aku masuk JKT. Cuman akhirnya pas aku keterima JKT aku merelakannya gitu. Waktu itu padahal udah kayak benar-benar udah fix banget mau masuk sih. Udah survei tempat tinggal juga di sana. Segala macam. Dan kenapa aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari teknik fisika, karena selain prakteknya banyak dan aku keteteran, banyak yang absennya dan banyak susulannya, aku juga nggak bisa nanya gitu loh. Aku nggak ada backup kan. Awalnya masuk situ kan gara-gara papiku bilang mau backup kan. Dia apa-apa aku nanya ke papiku kayak, papi ini gimana, terus kayak selalu dijelasin kan. Sekarang kan nggak bisa kan, jadi kayak aku kewalahan sendiri, aku nggak ada yang bisa aku tanyain gitu loh. Nggak gelap guys, ini namanya juga cerita. Dikira Arsi jarang praktek. Iya, sekarang kan aku mau mendekatkan ini ke kampus, jadi nggak jauh tempatnya. Karena waktu dulu kan jauh banget, jadi susah aksesnya apa-apa ke kampus. Please. Kak fisika susah banget gak? Iya susah. 40 kilo jauh banget sih emang udah gak di Jakarta guys, udah di luar Jakarta. Tapi kan aku kosnya di Jakarta, jauh banget. Cerita kenapa pilih prodi arsitek. Ada ini sih, lucu sih. Jadi aku tuh bimbang. Aku tuh awalnya bimbang kan. Kayak orang-orang kalian yang PM sama aku tahu. Dulu tuh aku udah kayak sampai aku bingung kan mau ambil jurusan apa yang benar-benar minatku dan aku nggak akan nyesel ngambilnya dan aku akan komitmen untuk menjalaninya gitu sesuai bakat dan minat. So aku bingung. Awalnya tuh aku udah memantapkan diri untuk ngambil seni rupa. Kalau nggak seni rupa, fashion design. Pokoknya banyak lah ya yang di otakku. Aku juga waktu itu kayak benar-benar mau ambil automotive design, automotive engineering design, kayak khusus otomotif doang. Tapi jauh juga kampusnya karena itu jurusan yang jarang, jauh dan mahal sekali ya guys. Jadi kayak sebenarnya tidak. Terus kayak dulu papiku juga bikin rumah, ngedesain rumah sendiri, rumahku yang ada di Bandung sekarang. Terus kayak aku terinspirasi dan ternyata pas aku lihat-lihat
pas aku lihat-lihat dulu waktu aku kecil kan suka ada awarding gitu kan. Nah di awarding itu suka ada buku kayak cita-citamu apa segala macam. Dari aku SD sampai SMP tuh kayak aku baca-baca, wah berarti dari dulu aku emang nulisnya arsitek guys. Karena arsitek menggambarnya suka, ngedesainnya juga aku suka ngedesain, tapi di sisi lain juga ada gimana cara proses pembangunannya, pemilihan materialnya segala macam juga masih ada hitung-hitungannya juga. Jadi aku rasa itu sangat cocok di aku, yang aku suka. Jadi doain semoga aku bisa menjalankannya guys, dengan tidak, pasti stres sih, pasti nangis sih, tapi kayak akan kulalui semuanya meski dalam tangisan ya guys. Gitu. Kalau pilih jurusan mending pilihan sendiri atau ikut kata orang lain? Pilihan sendiri guys, karena kalau misalkan ikut kata orang lain sebenarnya boleh aja untuk menjadi masukan, menjadi salah satu pertimbangan kalian. Cuman balik lagi, at the end your decision is yours. Jangan sampai kamu memilih ini karena orang lain, karena yang menjalankannya itu kamu, bukan orang lain. Dan kamu akan menyesal kalau misalnya kamu salah pilih. Ikutan kata hati kalian guys. Aku tuh SNBP apa sih? SBMPTN kan? SNM sama SBM. Nah SNM sama SBM ku tuh aku pilih aku pilih kampus yang susah. Dan dulu aku nggak lolos. Aku SNMPTN ini lolos yang apa sih, yang persenan sekolah. Tapi kalau yang tesnya aku nggak lolos. Dulu tuh aku mau ambil perencanaan itu PWK perencanaan wilayah dan kota. Dekat-dekat juga kan ke arsitektur juga, maksudnya kayak tata letak kota, pembangunan gitu-gitu juga. Dulu aku ambil itu sama psikologi gitu. Itu dulu tuh pas kenapa aku jadinya milihnya teknik fisika, itu sebenarnya salah satu keputusan kayak ya udahlah gitu. Soalnya dulu di waktu yang sama aku daftar juga di kampus lain jurusan psikologi guys. Nah waktu itu tuh yang psikologi beasiswanya cuma 90%. Kalau yang tekvis 100%. Jadi kayak ya udahlah tekvis aja biar nggak bayar gitu deh. Kalau yang psikologi cuma 90, jadi masih ada bayar-bayarnya gitu. Beda banget iya. Doain ya mau cari beasiswa ke Cina, amin gitu. Swasta negeri, swasta. Karena aku mau daftar negeri tuh kebanyakan harus ada nilai UTBK. Meanwhile aku kan udah expired. Aku kan angkatan 21 guys. Angkatan 21 udah nggak bisa ikut tes lagi. Udah expired guys. Jadi ngincer beasiswa ya, iya betul. Aku angkatan 21 dan aku udah gap year. Aku lupa berapa tahun ya, 3 tahun kayaknya. 3 tahun. 21 tuh aku lulus tahun 21. Terus aku masuk kuliah, aku keluar tuh 2023, 2024. Berarti aku sudah vakum kuliah, cuti kuliah 2 tahun kalau nggak salah. Lo angkatan 21 man? Iya, aku angkatan 21. Aku lulus SMA umur 16 guys. Aku lulus SMA 16, jadi pas aku masuk kuliah, aku belum punya KTP. Itu teman-teman angkatanku pada kayak, bisa-bisanya ya kuliah nggak punya angkatan, nggak punya KTP. Ya, aku masuk kuliah umur 16. Kamu lulus umur berapa? Iya, aku lulus SMA tuh baru ulang tahun ke-16. Aku kelas 10 umur 15. Aku kelas 10 kelas 10 tuh aku umur 13. Aku masuk SMA umur 13 tahun.
Gue pernah Axel, iya. Kebetulan nggak Axel sih, lebih ke aduh ada ceritanya juga guys. Tapi emang boleh aku ceritain? Nggak apa-apa guys, aku cerita. Sumpah ada ceritanya juga dari awal banget kenapa aku bisa sekolah cepat. Spill juga. Ya udah, jadi gini ceritanya guys. Ini full story ya, tentang pendidikanku ya. Jadi mamiku tuh udah nyekolahin aku dari aku umur 1 tahun. Jadi itu dulu masuknya namanya playgroup. Nah waktu umur 1 tahun. Nah aku tuh mungkin tuh aku udah bosan. Aku bosan banget karena dari umur 1 tahun udah sekolah. Waktu itu aku diceritain sama mamiku, katanya aku sempat nanya kenapa aku bisa sampai terkecil, termuda gitu. Terus katanya mamiku cerita dulu waktu aku, karena aku udah di sekolahin dari umur 1 tahun, aku bosan dengan playgroup. Kayak aku umur 3 tahun tuh aku bilang ke mamiku kalau misalkan aku nggak mau sekolah yang cuman menggambar dan mewarnai. Aku pengen yang bawa buku dan ada lokernya, karena aku nonton film dulu, High School Musical atau apa gitu ya. Aku bilang aku pengen yang sekolah kayak gitu. Aku pengen yang bawa buku ke sekolah, yang bawa tas terus ada lokernya. Terus akhirnya iseng lah mamaku ngetesin masukin aku ke SD. Itu umur 3 tahun. Nah waktu umur 3 tahun pas tes lolos masuk ke SD. Nah terus akhirnya aku keluar dari playgroup itu dan aku masuk SD tuh umur 4 tahun guys. Nah aku masuk umur 4 tahun. Akhirnya ya udah, teman-teman sekelasku kan umur 6 tahun, umur 7 tahun semua gitu kan. Aku umur 4 tahun sendiri, aku ngerasa paling kecil. Terus ya udah aku nggak minder sih, aku kayak ya udah ngikutin pelajaran seperti biasanya. Nah pas kenaikan kelas 2 ada parents meeting gitu, terus mamiku dipanggil. Nah mamiku tuh nanya, baiknya anak ini ditetepin di kelas 1 biar kayak nggak terlalu cepet atau gimana, atau nggak apa-apa dilolosin ke kelas 2. Soalnya takut sama umurku yang masih segini, takutnya kayak kapasitas otaknya nggak ini, ngerti nggak sih, kayak nggak susah untuk catch up gitu. Terus akhirnya si wali kelasnya bilang, sayang bu kalau misalkan ditetapin di kelas 1, anaknya mampu kok buat ngikutin, gak apa-apa, lanjutin aja. Nanti kalau misalkan sewaktu-waktu anaknya mengeluh atau kayak baru ngomong kalau gak bisa ngikutin, baru gak apa-apa, kita stayin di kelas 2 nanti pas mau naik kelas 3. Nah akhirnya ya udah, aku lanjut aja sampai lulus SMA. Nah dulu tuh sebenarnya lebih parah guys, karena dulu kan aku kan sekolahnya di ini kan yang bukan swasta, di sekolah inter gitu. Nah kalau di inter tuh SMP SMA tuh cuma 4 tahun guys, cuman foundation 2 tahun sama GCSE 2 tahun. Nah kalau misalkan aku tetap di situ, aku lulus SMA 12 tahun berarti. 9, 10, 11, 12. Iya, 12 tahun. Terlalu muda kan kayaknya. Jadi aku SMP tuh aku keluar kayak 2 tahun. Ya pas SMP tuh aku keluar. Aku lanjut di SMA swasta. Nah, di SMA swasta kan SMA-nya 3 tahun, makanya aku lulus tuh umur 15, 16-an. Gitu. Hujan samarkan derasnya. Gitu guys. Nah tapi di SMA itu pas aku pindah sekolah itu juga aku sebenarnya agak kena mental ya. Ngeri ya, dulu sumpah hidupku tuh isinya belajar doang guys. Masa kecilku itu tidak ini guys, nggak pernah main sama teman-temanku. Aku nggak, setiap teman-temanku main gitu aku nggak pernah boleh. Bukan nggak pernah boleh sih, aku nggak ada waktu karena kayak dari Senin sampai Minggu tuh aku full. Jadi aku nggak pernah ngerasain main di usia aku gitu loh guys. Iya, nggak dikasih pegang rumput, benar dari Senin sampai Minggu. Bahkan pulang sekolah pun belum ke sekolah, nggak pulang gitu loh, masih belajar di tempat les dulu. Jadi aku
tidak tahu dunia luar. Nah, waktu SMA tuh kan pindah sekolah kan. Nah, pas SMA itu baru aku merasakan, wah gini ya ternyata ya punya temen di luar sekolah. Gini ya ternyata. Kayak waktu SMA tuh mamiku udah mulai, ya udah kayaknya udah gede. Jadi aku dibolehin untuk berorganisasi. Sebenarnya organisasi dari dulu, dari SMP juga aku organisasi. Aku waktu SMP sekre guys. Sekre OSIS. Waktu SMA aku wakil sekbid. Beda berapa kelas sama Desden? Berapa ya? 1 tahun apa 2 tahun ya? Aku lupa jujur. Aku sama Desden beda berapa tahun ya? Kayaknya beda setahun deh. Beda 2 tahun kali ya. Nah terus waktu aku pindah sekolah ke SMA, SMA Katolik, itu tuh aku culture shock karena benar-benar beda banget kan. Nah dulu tuh aku sempat hampir gak naik kelas guys waktu kelas 10. Pernah ikut OSN? Pernah. OSN tuh olimpiade kan? Aku pernah ikut OSN. Nah terus apa lagi ya? Nah pas waktu kelas 10 tuh aku hampir nggak naik kelas guys, soalnya apa ya? Aku juga dulu sempat nggak dibully sih, tapi kayak diceng-cengin mulu gara-gara kan language barrier kan. Jadi aku tuh dari playgroup sampai SMP tuh mother tongue-nya tuh bahasa Inggris. Jadi semua pelajaran tuh kan bahasa Inggris. Nah pas masuk SMA swasta aku nggak ngerti pelajaran dalam bahasa Indonesia kayak matematika, IPA. Maksudnya ngerti nggak sih, kayak sebenarnya ilmunya tuh ngerti tapi diterjemahinnya tuh aku nggak ngerti. Diterjemahinnya tuh aku nggak ngerti. Makanya aku diceng-cengin, dibilangnya aku so Inggris lah, so apalah. Padahal nggak tahu aja aku hampir nggak naik kelas gara-gara aku nggak ngerti bahasanya. Bener-bener hampir nggak naik kelas guys, sumpah. Aku tuh yang merah 3 pelajaran. Gitu. Akhirnya aku waktu SMA tuh aku punya teman yang ngerti Inggris juga. Jadi apapun aku nanya ke dia, ini artinya apa, kayak dulu kayak aku dibilang bodoh banget gara-gara aku kayak nggak ngerti jajar genjang itu apa. Kayak aku baru pertama kali denger itu apaan. Terus kayak dia nerjemahin, oh ini parallelogram gini. Oh ya, terus luas itu apa? Luas tuh area. Kayak gitu-gitu intinya. Oke. Terus gitu. Kayak gitu terus udah deh, abis itu kayak udah bisa ngikutin, udah bisa mulai adaptasi, bisa deh. Kok gak bilang ke gurunya udah tahu aku pindahin anak pindahin inter, tapi ya gitu, gimana emang kurikulumnya begitu, gurunya mau ngapain coba, gak bisa dibantu gitu. Nah udah nih pokoknya udah. Terus waktu SMA aku aktif banget, OSIS tuh aku aktif banget. Aku 2 tahun OSIS kelas 10 sama kelas 11, karena kelas 12 gak boleh OSIS kan. Nah absensiku di kelas waktu SMA itu kayak aku gak di kelas tuh 60%, sumpah 60 atau 70% aku gak di sekolah. Kayak aku di kelas tuh absensinya cuma 40%-an. Karena aku selalu keluar guys. Aku selalu keluar karena aku suka berorganisasi dan berkegiatan di luar sekolah. Kayak OSIS lah. Terus aku juga masuk komunitas dance kan. Aku sering lomba ini itu. Kayak aku olim atau apa. Jadi tuh bener-bener hampir jarang banget. Aku jarang banget di kelas. Pernah nakal gak di sekolah? Pernah lah. Aku sering banget keluar dari kelas, jalan-jalan ke kantin tapi nggak pernah ditanyain kenapa, karena gara guru-guru ngiranya aku ada urusan OSIS. Pernah lah, aku pernah kok keluar kelas cuman gara-gara aku bilang Pak saya ada rapat OSIS. Oh iya silakan, padahal mah kagak ada guys, sumpah aku cuman nongkrong di kantin. OSN ikut bidang apa? OSN
informatika kalau nggak salah. Pokoknya yang kayak komputer logika gitu loh guys. Apa ya namanya? Itu. Terus apalagi ya? Ini kalau ngomongin ngomongin sekolahku banyak banget. Maksudnya kayak lebar banget ceritanya. Terus apalagi ya? Nah kan kalau misalkan di sekolahku, kalau misalkan mau keluar sekolah tuh harus ada kertas izin keluar sekolah dan harus ditandatanganin sama guru piket sama guru ini wali kelas, kepala sekolah. Nah kalau misalkan kita mau bolos tuh kita suka minta izin keperluan OSIS, padahal enggak. Bukan bolos sih, lebih ke kayak ya udah leha-leha aja gitu keluar sekolah. Bilangnya mau beli perlengkapan buat ini Pak, buat perlengkapan buat acara padahal mah kagak guys. Itu namanya juga capek. Nah terus gara-gara aku terlalu banyak kegiatan, aku akhirnya di kelas kerjanya tidur mulu kan. Aku tuh kadang suka duduknya di tengah depan. Terus aku suka tidur, tapi gurunya nggak pernah bangunin, katanya kayak nggak apa-apa, biarin aja tidur, Manda capek, abis OSIS, abis begadang, abis lomba, nggak apa-apa. Jadi nggak pernah dibangunin guys. Dulu rajin pramuka nggak kamu? Aku nggak pernah ngerasain pramuka sih kak, aku nggak ada pramuka dulu di sekolahku. Di SMA adanya pramukanya pendidikan pramuka, jadi kayak pelajaran, bukan kayak pramuka praktek gitu. Kalau sama gurunya, iya guruku baik-baik. Terus karena aku bersyukur juga karena aku punya circle pertemanan yang sangat suportif. Jadi kalau misalkan aku nggak ada di kelas, mereka tuh nyatatin buat aku. Dan kalau misalkan aku nggak ngerti, pulang sekolah mereka nanya, kamu mau nggak diajarin pulang sekolah? Terus aku selalu bilang aku mau. Terus akhirnya kita selalu ke kantin dan aku diajarin ulang sama temanku ini. Pokoknya suportif banget sih. Spill temennya, temanku sekarang dia keren banget guys. Dia yang sangat bantuin aku itu, dia sekarang kuliah di kampus ternama di Bandung, jurusan perencanaan wilayah kota. Keren banget, dia lulus tes. Salut banget teman-temanku. Jadi kita tuh punya circle gitu guys, punya circle belajar, study group, asik kayak drakor study group itu loh. Tapi sekarang udah pada mencar-mencar, ada yang di Bandung, ada yang di luar Indo, gitu-gitu. Udah kayak drakor bener. Terus kalau yang menurutku experience yang paling membanggakan, yang paling aku ingat sampai sekarang tuh, dulu waktu SMP aku pernah ikut lomba penelitian ilmiah, namanya Young Scientist Competition YSC tahun 2016. Kalau misalkan kalian cek di Google kayaknya ada deh, YSC 2016 ada aku. Itu aku pertama kalinya ikut lomba besar dan lolos sampai final. Tapi pas di final aku gugur guys. Kalau misalkan final aku menang, itu aku berangkat ke mana ya waktu itu, ke Jerman atau kemana gitu, penelitian ilmiah. Makanya dulu aku pengen jadi ilmuwan waktu SMP, tapi ya gitu deh. Jadi apa, prot makasih ya guys. Tujuanku menceritakan ini karena cuman mau cerita aja, mau kayak sharing. Dulu aku punya circle yang sangat suportif dan pengalamanku kayak gitu. Jadi jangan bilang aku tidak mementingkan pendidikan ya. Aku pasti sangat-sangat mementingkan pendidikan. Aku pasti akan sarjana, oke? Terima kasih sudah bercerita. Sama-sama. Apakah kalian seru mendengar ceritaku? Apalagi ya? Ini. Aku dulu pernah cerita waktu udah berapa tahun yang lalu, udah di showroom. Di rumahku ada kan
yang waktu itu aku pernah kasih tahu waktu di rumah di Bandung. Itu aku cerita tentang lomba-lomba. Aku tuh random banget guys orangnya guys, sumpah serandom itu. Jadi aku sama circle study groupku ini, kita kalau misalkan ada di papan mading ada lomba, kayak kita kayak gas gak sih, daftar gak sih, padahal kita nggak ada yang di bidang itu gitu loh. Aku pernah daftar lomba fashion guys, padahal kayak itu random banget kan, sangat random, tapi kenapa aku daftar? Ya mau nambah pengalaman aja. Mumpung masih masa SMA, aku merasa aku harus ngembat semua pengalaman yang aku bisa, karena SMA nggak bisa diulang. Makanya waktu itu kayak super sibuk banget. Aku pernah ikut lomba fashion guys, aku pernah ikut informatika, cerdas cermat, olimpiade, yang bukan bidangku pun aku embat gitu. Aku nggak peduli kalau misalkan aku menang atau enggak, itu urusan belakangan kan. Tapi ya dapat sertifikat, dapat pengalaman. Terus aku waktu itu pernah ikut lomba bisnis plan, puji Tuhan juara 2 wali apa Bandung, kota Bandung, bisnis plan gitu, juara 2. Terus jadi banyak link gitu loh kan, sama peserta, sesama apa, kita tukeran, ada komunitasnya juga, komunitas pembisnis muda gitu guys. Pas di lomba fashion tuh by the way ada tantangannya tuh harus bikin busana dengan barang-barang bekas. Jadi waktu itu aku pakai sendok bekas, bukan sendok bekas sih, sendok plastik, koran bekas, kain karung kayak gitu. A little more than ordinary, honorary, underestimated, leaving all you bro. I'm the just jury, I don't wanna hit it up, keeping on a low, this is automatic. You're my entertainment, fascinated, I'm just laughing cause it's so hilarious. You're a girl with a big mouth. Cuman ya teman-temanku itu yang seangkatan tuh udah mau pada lulus semua, udah mau pada skripsi. Aku nggak apa-apa. Aku awalnya malu. Kenapa kayak aku masuk kuliah dengan sekarang angkatanku mungkin 2007, 2006, 2008. Nggak apa-apa. Awalnya aku malu karena aku merasa paling tua, tapi kuliah tidak ada batas umurnya guys. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum kesempatan untuk kuliah, jangan minder untuk mendaftar kuliah, oke? Pasti akan ada kesempatan itu guys. Nggak usah minder kalau misalkan kanan kirinya masih bocah, kalian kayak tua sendiri, nggak apa-apa guys. It's okay, kuliah tidak ada batas umurnya. Ada kok kakek-kakek yang baru masuk kuliah karena mungkin semasa mudanya beliau tidak punya waktu untuk mengurus pendidikannya, mungkin karena faktor ekonomi, atau mungkin karena beliau harus mengurus anak-anaknya dan tidak bisa memikirkan tentang pendidikan dia. Kalau udah setelah semuanya urusan itu udah selesai, kalau beliau masih kayak pengen menimba ilmu lagi, masih bisa kok. Bahkan ada kok yang kayak udah nikah, punya anak, gendong anak ke kuliahan, nggak apa-apa guys. Gak mungkin baru ada waktu dan rezekinya pas itu. Woke up looking like this. Gitu guys, aku sebenarnya jujur sangat excited untuk bertemu lingkungan baru dan bersosialisasi lagi, karena nggak tahu ya, sejak di JKT jiwa introvertku makin tinggi sumpah, karena zona nyaman di JKT itu. Kayak aku merasa tidak perlu bersosialisasi karena aku sudah dekat sama semua orang gitu loh. Jujur guys, waktu aku baru masuk kuliah tuh, bukan baru masuk sih, waktu pas udah di JKT tapi masih kuliah ya, dulu tuh persenan introvertku tuh sampai 90% dan 10% ekstrovert. Tapi sekarang udah mulai membaik. Sekarang aku pas tes terakhir tuh ekstrovertku udah 40%, udah naik. Aku udah bisa bersosialisasi, aku udah bisa berani untuk ngobrol sama orang. Meskipun
pasti kayak rasanya kayak nyawanya keluar setiap bertemu banyak orang, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi besar. Mungkin kalian melihatnya aku seorang yang sangat ekstrovert, orang yang nggak punya malu atau segala macam. Memang betul, tapi aku kayak gitu berarti aku nyaman sama kalian guys. Aku nyaman, aku akan begitu, semua orang akan begitu kalau misalkan di lingkungan yang mereka nyaman, di comfort zone. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu Amanda di luar, aku pemalu guys, aku introvert. Kayak apa ya? Contoh singkatnya lah, contoh kecilnya lah, kayak misalnya aku main sama anak-anak Gen 10, terus kita ke restoran, kayak aku pasti selalu minta Gap, Sheila, Gap tolong bilangin dong kemasnya gini, karena aku nggak berani guys, aku nggak berani untuk ngomong kemasnya guys, kayak selalu dijokiin untuk pesen, atau enggak tolong panggilin masnya dong, tolong ini dong, langsung kayak gitu. Nah, sama juga kalau misalkan aku dapat pesanan nih, aku pesen es teh manis, terus yang keluar es jeruk, terus kayak sebenarnya salah tapi kayak aku nggak mau ngomong, jadi kayak aku nggak enak, ya udahlah minum aja guys gitu. Cerita awal mula kenal sama Desden. Oke, jadi gini, dulu tuh di sekolahku tuh tim dance-nya lumayan ternama kan. Jadi ada banyak orang yang mendaftar ke sekolahku karena emang mau masuk tim dance. Kayak misalkan orang masuk ke SMA tertentu karena SMA itu unggulnya di tim basket, misal kan kayak gitu kan. Nah, sekolahku unggulnya di tim dance. Makanya si Desden tuh dari Purwakarta. Mereka daftar ke Bandung mau masuk tim dance aku kan, tim dance sekolahku. Nah, waktu itu aku jadi panitia karena aku waktu senior, buka open recruitment buat junior baru. Nah, ada si Desden nih mereka. Jadi tuh nggak semua orang bisa nari ya guys. Maksudnya nggak semua orang jago nari. Semua orang-orang yang daftar pun banyak yang belum terlalu bisa nari. Tapi bukan berarti nggak bisa nari, ngerti nggak sih? Kalau misalkan mereka nari terus, skillnya akan jauh meningkat terus. Nah, si Desden ini dari awal daftar udah jago guys, sumpah. Dari semua orang yang daftar, Desden doang nih yang kayak buset, ini mah profesional dancer, bukan anak-anak dancer sekolahan yang baru nyoba-nyoba gitu. Nah, aku tuh waktu itu yang penerimaan Desden, aku yang masukin mereka karena aku yakin banget nih mereka udah emang bakat banget guys. Terus waktu itu aku inget banget, aku lagi hiking di gunung apa ya waktu itu ya, Arjuna atau apa gitu. Pokoknya aku lagi naik gunung sama keluargaku. Aku sampai harus turun gunung dulu guys, karena aku ada Zoom meeting buat interview. Nah, sama Desden ini aku inget banget sumpah. Mereka tuh interview di satu ruangan yang sama tapi kan giliran ya, jadi kayak kocak banget lah gitu. Iya, interviewnya waktu itu aku turun gunung dulu karena nggak ada sinyal kan untuk Zoom meeting sama mereka buat interview gitu. Terus abis itu dari situ, nah jadi itu kan itu tuh tim sekolah. Nah, tim sekolah tuh punya ada pokoknya coach gitu. Nah, coachnya itu dia punya komunitas yang lebih besar lagi yang dinaungi sama anak-anak yang dia latih. Pokoknya adalah komunitas besar ini. Nah, yang masuk ke komunitas itu tuh nggak semua maksudnya semua grupnya semua anak-anak sekolah itu yang masuk di tim dance itu tuh otomatis masuk komunitas itu, tapi tidak masuk ke tim dance-nya komunitas itu. Paham nggak sih? Jadi kayak sabar, komunitas A punya anak banyak. Nah, terus komunitas ini bikin satu grup yang emang intinya dari komunitas ini, dan grup ini tuh ngambil anak-anak perwakilan dari tiap cabang, kayak yang pemain bagusnya yang dipilih-pilih. Nah, waktu itu tuh
Desden masuk ke pemain inti itu, ke grup intinya sama aku dulu gitu. Jadi makanya kita makin deket banget. Kalau misalkan waktu itu si Desden cuman di tim sekolah, bukan di tim inti komunitas, aku kayaknya nggak akan sedekat ini sama dia gitu loh guys. Iya benar, All Star-nya betul. Jadi kayak perwakilan dari tiap cabang untuk bikin satu tim All Star. Iya benar, kayak basket kan juga ada kan perwakilan yang unggul-unggulnya. Nah aku sama Desden tuh sama ada teman-teman yang lain tuh ada perwakilan dari sekolah kita. Nah kita sering kegiatan di situ. Nah fun fact juga guys, komunitas ini yang sering aku sama Desden ini tuh, itu yang aku pernah cerita teman-temanku yang sering ketemu di kerjaan sama JKT. Kayak waktu Pikachu, mereka dancer Pikachu, terus ketemu sama JKT. Terus kemarin konser Rosa, dancernya Rosa itu mereka juga ketemu sama JKT lagi. Sumpah aku kayak bertemu dengan teman-temanku lagi guys. Iya di konser Rosa kemarin gitu. Terus mereka kayak, lu mana sih man, kok nggak pernah sekerjaan kita, Pikachu kagak ada, Rosa kagak ada. Terus aku bilang ya emang belum saatnya nanti ya, semoga kita kalau ada event besar lagi kita bisa ketemu, amin. Doain aku lolos OSN IPA SMP, amin, semoga. Iya sebenarnya Desden tuh ada 3 guys, Desi, Dena, Mandut. Desdendut guys, Desdendut. Dari zaman sekolah panggilan kita tuh udah Desdendut dari zaman sekolah, dari zaman sebelum ada JKT ya. Kita bertiga Desdendut. Nah makanya aku kayak tidak terpisahkan oleh Desden. Sampai aku masuk JKT pun aku kayak, ayo Desden, ayo daftar JKT juga biar kita bareng. Akhirnya kita bareng gitu. Nah dulu zaman aku JKT itu sekolah nggak tahu aku di JKT, karena kan JKT bilang nggak boleh kasih tahu siapapun. Bahkan aku terima JKT dan harus pindah dan segala macam pun aku nggak bilang ke wali kelasku. Dia benar-benar nggak ada yang tahu. Sampai aku jadi trainee pun nggak ada yang tahu, sekolah nggak ada yang tahu. Grand Desden karena dia masih sekolah dan udah keburu JKT, akhirnya sekolah harus tahu dong kenapa alasan dia ada pengecualian online segala macam. Akhirnya sekolah, heboh, Desidena, nggak ada yang tahu kalau aku masuk JKT guys. Tapi perlahan pada tahu kok, gitu. Jadi waktu Desden belum masuk JKT, pas aku main ke sekolah itu nggak ada yang tahu guys, sumpah. Guru-guru tuh nggak ada yang tahu, kayak nyapa aku kayak udah biasa gitu. Manda gini, udah lama nggak ketemu gini. Pas giliran Desden udah masuk dan akhirnya tahu aku anak JKT, pas aku main ke sekolah, guys sumpah, guru-guru langsung pada Manda. Dalam hatiku, kemarin nggak gitu, kenapa sekarang kayak gini? FYI di sekolahku banyak fans JKT guys. Aku baru tahu karena waktu aku pas kesana ada yang notice juga, murid-muridnya, anak-anaknya. Yoi, lu tau nggak kayak Kak Kev, lu tau nggak sih yang datang ke sekolah, alumni sekolah mau cap 3 jari kayak, alumni nih bos, kayak aduh kocak gitu guys. Bahkan aku di waktu itu pernah sama teman-temanku pas ke sekolah, kan kita kalau ke sekolah rame-rame kan, maksudnya kayak nggak cuma aku sendiri, kayak nostalgia segala macam sama teman-temanku yang lain juga. Terus kayak di tengah-tengah pelajaran, mau nggak masuk ke kelas nih, nyapa adik-adiknya. Enggak pak, makasih pak. Aduh malu, ngapain. Iya, tiba-tiba banget, bener. Bahkan temanku juga dimintain jadi narasumber guys, kayak ini dong kasih semangat ke adik-adiknya untuk ini kuliahnya gini. Buset. Iya, POV konten Kak Kev, benar.
Ya ramai banget yang nonton, 7.000 guys. Artis ya, artis kali. Enggak ya, kocak nggak star syndrome sumpah. Masih ramah ke semua orang sumpah. Fun fact ya, gue bestie sama satpam. Semua staff gue bestie. Kakak mas-mas office boy, abang-abang kantin, cleaning service, satpam kenal semua. Gue kenal namanya satu-satu. Soalnya dulu waktu sekolah aku sering SKSD sama staff-staff. Nggak cuma di sekolah guys, di JKT juga guys. Kakak-kakak merch, kakak-kakak konten, kakak-kakak dokumen, babe, kakak-kakak office boy juga kenal, semua kenal. Lo kan OB juga, Dit. Iya lagi. Gue Adit. Udah guys. Si paling SKSD betul. Karena penting guys untuk mengenal semua orang guys. Karena suatu saat kita pasti akan butuh mereka. Kalau misalnya kita nggak kenal, susah. Itu yang aku pikirkan. Mereka kenal nggak juga sama lo? Iyalah kenal lah. Bahkan SMP ku satpamku yang waktu SD SMP aja masih kenal aku, sumpah. Aku pas datengin SMP sama SD ku masih satpam yang sama. Ceritain beasiswa yang sekarang sama aja sih. Tes terus dapat email. Petugas pom bensin kagak lah. Kan pom bensinnya nggak cuma di satu tempat. Nanti ya kalau misalkan udah udah mulai kegiatan perkuliahan, kalau memungkinkan, mau nggak kalian kalau misalkan aku live tapi aku nugas? Aku tidak akan membaca komen, aku akan nugas. Kan lihat aja aku nugas. Nggak mau, ya udah nggak mau ya. Mana pasti pas udah jadi artis petatang petenteng. Nggak ada aku petatang petenteng, nggak guys. Aku adalah idol yang baik dan ramah guys, family friendly. Honest and hoping. Jajan favorit lu di kantin? Di kantin tuh dulu ada risol smoke beef guys, tuh enak banget. Saya zaman dulu kayak menurutku mahal. Kayak segini, sekecil ini 2.500, kayak menurutku mahal sih. Bukan risol, dia kayak kulit lumpia kering gitu. Gen 10 Fatwar pakai alma mater dong. Jauh satu di Bali. Kenapa satunya masih sama? Karena dia menunggu lu kembali ke sana. Jangan dong, masa gue balik SMP. Bikin vlog kampus gak sih? Nggak mau. Nggak. Aku nggak mau. Nggak sih. Nggak tahu ya. Dulu pas waktu ngampus pertama kali tuh aku nggak ngasih tahu sosmed. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya IG kamu apa, aku bilang aku nggak main IG. Kelihatannya kayak orang freak ya, sumpah ya. Sumpah kelihatan kayak orang freak guys. Masa ada orang gak main IG ya? Aku bilang aku gak main IG. Jadi oh iya pakai apa dong? Line aja. Ini aku bilang aku gak main IG guys. Jadi aku kasihnya ID Line. Tapi seiring berjalannya waktu kan mereka kayak sus banget kan, kayak masa nggak punya IG sih. Karena aku spill. Ansos sih lebih ke nggak tahu sih, aku nggak mau, aku pengen jadi mahasiswa biasa aja. Nggak ngeso, kocak. Malah bayangin ya, lu baru kenal sama orang, terus dia minta IG lu, terus kayak oh iya JKT48 Amanda,
Apa yang dipikirin orang-orang weh? Nanti pasti kayak gitulah. Nggak ngader. Kak Kayang Kak udah follow Twitter. Kocak. Takut dijadiin BA sama kampus ya lagi. Enggak tahu sih. Kampus juga kayaknya nggak tahu. Mungkin nggak bilang ke siapa-siapa. Nanti kalau di kampus ya Amanda Puspita. Reaksi Gen 10 gimana? Oh iya, aku ngasih tau Gen 10 di grup pertama kali kan. So aku bilang, guys, gue keterima guys. Semua pada spam. Woi, congrats woi, Amanda congrats woi. Oh my god, so proud. Wow, with you gets me gitu. Udah deh. Terus aku nanti nggak tahu kapan sih, aku kayaknya masuknya Agustus ya guys. Agustus tuh lagi apa ya, abis konser ya. Dulu mapel favoritnya apa? Mapel favorit mapel favorit apa ya? Dulu di IPA tuh nggak ada seni rupa guys. Aku dulu sedih banget karena kita adanya seni musik. Seni rupa tuh anak IPS. Sumpah sedih banget ya. Padahal aku pengen seni rupa, aku nggak mau seni musik. Anak IPS yang dapet, anak IPA nggak dapet. Dulu pelajaran favoritku itu bahasa Inggris sama apa ya? Bahasa Inggris aja sih, sama pelajaran olahraga paling. Main PB gak? Tidak. Chelsea Smile, I love you 3000. Iya, ini Chelsea Smile. Izin keluar mau tidur. Iya, selamat tidur ya. Olahraga terbaik, betul. Tapi dulu di sekolahku ini guys, ada guru olahraga yang meninggal. Innalillahi. Bahasa Jawa nggak bisa. Sumpah bahasa Sunda tuh susah banget. Dulu aku baru pertama kali belajar bahasa Sunda kan waktu SMA. Gila. Oh my god. Terus aku baru tahu ternyata kalau misalnya di Bandung, aku nggak tahu sih yang di lain, tapi di Bandung kalau ngobrol sama anak-anak kayak misalkan aku punya teman anak negeri gitu. Kalau misalkan aku ngomong gue lu tuh diceng-cengin tau guys. Katanya mereka waktu kalau di sekolah nggak pakai gue lu. Jadi kalau misalnya aku pakai gue lu tuh kayak idi gue lo kayak digituin tau. Dulu aku kayak nggak ngerti, kenapa sih emang gue lu? Emang iya ya guys, di sekolah kalian tuh kayak kalau gue lu tuh di gitu-gituin ya? Gue Allah digituin guys. Sumpah. Katanya kalau misalnya di negeri pakainya urang mane, kayak aing mane atau enggak urang mane atau kayak gitu. Di Tambun kagak begitu ya, nggak tahu dah. Urang mane aing, iya bener kayak gitu, aing mane. Cobain good night dulu. Good night. Kan gue asli orang Lampung tapi tinggal di Bandung udah 8 tahun. Kalau ngomong gue dicengin, iya kan. Gue di Sumatera juga gitu. Emang banyak ya, nggak cuma ini ya, karena Jawa juga iya. Sumatera pada diceng-cengin ya kalau gue lu ya. OFC lagi nih bro, see you ya, asik. See you, besok kita OFC ya. Harus mau lokal man, ya. Apa? Jenengan man, you deserve to get this gift for everything. Template dari mana itu? Template deserve. No ya, no.
Terus SBY pakai baju, oh ya, kayaknya Bandung Cimahi aku pakai coklat. Aku pakai coklat, kayak agak dangdut gitu guys, pokoknya guys. Stok agak dangdut, skena dangdut gitu guys. Yang kayak Mbak Tumbas, tau nggak? Solo aku bakal full emo, full black emo, bener-bener kayak jelek banget, emo. Terus kalau di Surabaya aku bakal pakai biru merah tapi skena abis culture lah pokoknya. Baju adat warga Jaksel yang sangat culture. Nah itu loh, baju adat warga Jaksel guys. Males banget biduan. Biarin. Kalau ketuaan Imo Indira kagak. Kan aku emang suka imo-imo. Gimana nyesuainya bro? Warna aja, warna. Cimahi coklat, Solo hitam, Surabaya biru merah putih. Bahas outfit Kak Oshi Merci. Pose ganteng lu gimana? Asik. Udah guys, kita akan, waduh, takut banget, ramai banget yang nonton 8.000, buset. Takut udah. Kita udahan aja guys, Kita baca top gifter guys. Sambil ditemani oleh BMTH Shadow Moses. Oke. Nomor 32 ada Kak Gani Love You. Nomor 31 ada Kak Abelta, 30 ada Kak Nesya, 29 ada Kak Azizah, 28 ada Kak Muzna, 27 ada Kak Arine, 26 ada Kak Zua Akla, 25 ada Kak Joshua Fernando, 24 ada Kak Ryu, 23 ada Kak anaknya Apipi, 22 ada Kak Jingga, 21 ada Kak Faila, 20 ada Kak Reski, 19 ada Kak Not Iron Man, 18 ada Kak Yafi, 17 ada Kak Akmal, 16 ada Kak Isang, 15 ada Kak Kakak satu-satunya, 14 ada Kak Kinata, 13 ada Kak Egi, 12 ada Kak Main Mischief, 11 ada Kak Vito, 10 ada Kak Johan, 9 ada Kak Kayla, 8 ada Kak Oshi Merci, 7 ada Kak Yohan, 6 ada Kak Bagas Mulyono, 5 ada Kak Abid, 4 ada Kak Biji-bijian, nomor 3 ada Kak Ade Jet, nomor 2 ada Kak Utmos, dan nomor 1 ada Kak Nathan guys. Ini mana Kak Printo yang selalu nomor 1? Nggak ada kah? Kalah kah dek? Ya kalah kah dek sama Kak Nathan dek? Canda guys. Guys jangan di macam-macam ya. Masih guys, belum profit woi. lagi bokeh ya beliau. See you RKJ, iya see you RKJ juga guys. Terima kasih udah menonton sesi yappingan aku full cerita tentang semua perjalanan hidupku dari SD sampai kuliah sampai sekarang. Jadi doain aja semoga this is Sepatara. Will we ever see the end? This is Sepatara. Over and over again and again. Udah guys, mulai maaf. Oke, kita harus meng-end ini sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys. Oke, dadah. Dadah, bye bye.